Selamat malam Bapak dosen, perkenalkan nama saya Nemosia Bukifan, NIM 19030300018, kelas A semester 3 Prodi Sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang teori sosiologi modern. Struktur teori sosiologi. Ahli teori sosiologi memberikan wawasan baru tentang perilaku dan cara kerja masyarakat. Cara sistematis di mana teori-teori sosiologi mengemukakan ide-idenya dalam kualitas yang sama dengan teori disiplin yang lain. Teori sosiologi memiliki kualitas sistematis yang esensial dari semua teori. Hukum genetik Mendel adalah pernyataan tentang pasangan gen dan distribusi karakteristik untuk menyimpulkan pernyataan tentang berbagai spesies. Asumsi yang mendasari teori sosiologi yang paling penting menyangkut sifat manusia yang diprediksi dari fungsionalisme, rasio, interaksionisme, simbolik, dan fenomenologi. Kekuatan dan kebutuhan seperangkat norma-norma dan nilai yang diinternalisasikan yang menjadi ciri masyarakat. Metodologi. Dengan pendekatan deduktif atau ilmu alam, seseorang memulai dengan hipotesis penjelasan tentang masalah penelitian dan penggunaan penalaran logis untuk menyimpulkan implikasi empirisnya. Pendekatan induktif memulai dengan mengamati, dengan membenarkan diri dalam data dan konsep kunci muncul dari akhir proses penelitian. Yang berikutnya adalah objek atau tujuan. Perspektif utama dari teori sosiologi untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu. Pada akhirnya, semua ilmu pengetahuan dan ilmu sosial berkaitan dengan peningkatan pemahaman kita tentang berbagai hal, dengan menyediakan catatan yang membuat kita merasa bahwa sekarang kita memahami bahwa apa yang sedang terjadi ke tingkat yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Yang berikutnya adalah teori dan pemahaman, yaitu dalam hal ini contoh dan peran wanita dalam masyarakat modern. Pendidikan formal dan gender adalah dua aspek kehidupan dalam masyarakat industri yang dengannya kita memiliki pengalaman langsung dan mempengaruhi kehidupan kita dengan banyak cara. Dalam masyarakat modern, proposisi yang meningkat dari kehidupan masyarakat dan sebagian besar pendapatan nasional diberikan untuk pendidikan normal. Yang berikutnya adalah definisi fungsionalisme. Fungsionalisme sebagai analisis fenomena sosial dan budaya dalam kaitannya dengan fungsi yang mereka lakukan dalam suatu sosiokultur. Dalam menganalisis sistem sosial, fungsionalis menekankan 3 elemen. Yang pertama, saling keterkaitan umum dan saling ketergantungan dari bagian-bagian sistem. Yang kedua, adanya keadaan norma atau keadaan equilibrium sebanding dengan keadaan sehat atau normal suatu organisme. Yang ketiga, cara semua bagian sistem mengatur untuk mengembalikan semuanya ke normal. Yang berikutnya adalah pengaruh Emile Durkheim. Emile Durkheim menekankan integrasi atau solidaritas yang mengilhami analisis Retzlaff, Brown, dan Malinowski tentang fungsi lembaga sosial. Comte menyatakan asumsi dasar fungsionalisme tentang saling ketergantungan sistem sosial terdiri dari sosial ketika dia berkata studi status sosial terdiri dari penyelidikan hukum aksi dan reaksi dari berbagai bagian sistem sosial. Yang berikutnya adalah Talcott Parsons. Konsep sistem memberikan gambaran keseluruhan tentang bagaimana masyarakat disusun dan kesesuaian mencapai 4 sistem, yaitu sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan perilaku organisme sebagai sistem. Dalam pandangan Parsons,
Sosialisasi adalah kekuatan integrasi yang sangat kuat dalam menjaga kontrol sosial. Pertama-tama, ada sistem budaya di mana unit analisis dasarnya adalah makna atau sistem simbolik. Beberapa contoh sistem simbolik adalah kepercayaan agama, bahasa, dan nilai-nilai nasional. Seperti yang kita harapkan pada level ini, Parsons berfokus pada nilai-nilai. Konsep kuncinya di sini adalah sosialisasi, di mana nilai-nilai kemasyarakatan diinternalisasikan oleh anggota masyarakat. Artinya, mereka menjadikan nilai-nilai masyarakat sebagai miliknya. Dalam pandangan Parsons, sosialisasi adalah kekuatan integratif yang sangat kuat dan menjaga kontrol sosial dan menyatukan masyarakat. Tindakan Parsons dimulai dengan seorang aktor yang bisa jadi satu atau kolektivitas. Parsons melihat aktor bermotivasi untuk menghabiskan energi dan mencapai tujuan atau akhir yang diinginkan. Tindakan langsung dalam suatu situasi yang meliputi sarana atau fasilitas, alat atau sumber daya, dan kondisi atau hambatan yang muncul dalam mengejar tujuan. Misalnya, memiliki kemampuan intelektual dan uang untuk biaya sekolah, tetapi ia bekerja sepenuh waktu. Dalam pandangan Parsons, dengan memastikan interaksi peran yang sesuai, dua mekanisme sosialisasi dan contoh sosial secara umum mempromosikan dan menjaga keseimbangan dalam sistem sosial. Namun ketidakseimbangan muncul karena perubahan atau ketergantungan dalam sistem sosial yang mempengaruhi cara empat tersebut terpenuhi. Parsons tidak jelas tentang asal mula ketegangan. Salah satu cara paling penting di mana Merton menyimpang dari fungsionalisme Parsons adalah dalam keputusannya untuk meninggalkan pencarian teori yang mencakup semuanya. Dia memilih sebaliknya mengambil jalan yang disebut teori jarak menengah, seperti yang dijelaskan Merton sendiri.